Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar Muzakir. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 4 Gorontalo. Pada video kali ini saya akan mencoba membagikan praktik baik tentang pengelolaan pembelajaran yang menggunakan konsep pendidikan inklusif khususnya di sekolah SMA Negeri 4 Gorontalo. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan di mana semua anak memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh mutu dari pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus juga semestinya mendapatkan hak yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Hal ini senada dengan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seiring dengan diberlakukannya kurikulum merdeka yang pada prinsipnya melihat pada ketercapaian dan kebutuhan belajar peserta didik, hal ini senada dengan konsep pendidikan inklusif itu sendiri. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang perlu dilayani dan diakomodasi. SMA Negeri 4 Gorontalo merupakan salah satu sekolah menengah atas di Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Yang secara konsisten menyelenggarakan program ini juga menjalankan kebijakan dalam menunjang terlaksananya pendidikan inklusif. Dalam upaya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus, pastinya tidaklah seperti melaksanakan pembelajaran yang diperuntukkan untuk peserta didik yang reguler. Karena dengan melaksanakan pembelajaran dengan prinsip pendidikan inklusif, sebagai guru tidak hanya memikirkan peserta didik, mengelola pelaksanaan pembelajaran agar supaya terjadi interaksi antara yang berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang reguler. Adapun tahapan dalam mengelola pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu kita harus mengakomodasinya berawal dari bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, dan juga melaksanakan evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam merancang pembelajaran akomodasi PDBK, terlebih dahulu kita harus mengenali karakteristik peserta didik secara umum dan khusus sesuai dengan prinsip keberagaman peserta didik. Kegiatan awal yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi dan asesmen, hingga kita bisa menyusun profil peserta didik. Semua kegiatan ini sangat berguna bagi guru agar dapat merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sepenuhnya. Untuk itu, terlebih dahulu setiap guru perlu memahami jenis-jenis hambatan yang pada umumnya ditemukan pada peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu seperti hambatan motorik, hambatan sensorik, hambatan perilaku atau emosi, hambatan intelektual, hingga cerdas istimewa. Dengan hambatan-hambatan yang telah disebutkan, tentunya memerlukan kerjasama serta sinergi antara berbagai pihak dalam melakukan proses untuk melakukan kegiatan identifikasi dari pihak guru, wali kelas, bimbingan konseling, hingga pihak sekolah serta komite sekolah dan orang tua. Asesmen. Asesmen merupakan tahapan lanjutan dari identifikasi, di mana proses pengumpulan informasi secara menyeluruh berkaitan dengan kondisi karakteristik dari hambatan. Kegiatan asesmen ini juga menghasilkan profil dari peserta didik berkebutuhan khusus terkait kelebihan serta kekurangan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus yang dijadikan dasar penyusunan program pembelajaran yang dirancang tepat serta efektif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tahap kegiatan pembelajaran. Setelah mendapatkan profil peserta didik berdasarkan hasil asesmen, tentunya akan memudahkan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada video kali ini, saya mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tahapan model discovery learning dengan mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas saya. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum.
Oke adik-adik, sebelumnya kita udah belajar tentang persamaan trigonometri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri terkait dengan bukan hanya satu sudut. Kita akan belajar tentang bagaimana satu sudut atau dari sudut-sudut ini kan kita nggak bisa tahu bagaimana menentukan nilai 15 derajat atau 75 derajat, kan kita tidak tahu. Ya. Jadi oleh karena itu pada materi ini tolong diikuti dengan baik agar supaya kita bisa mencari nilai-nilai tersebut dengan baik dan betul tepat. Adik sekalian, kita akan membantu kelompok dulu. Untuk kelompok sekitar dari 5 atau 6. Bantu kelompok ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Oke, untuk masing-masing kelompok ya silakan untuk melihat lembar kerja yang berada di halaman 22 sampai 23. Di situ terlihat ada gambar segitiga. Silakan. Jadi silakan didiskusikan oleh mas untuk berdiskusi. Silakan nanti selesai berdiskusi kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok ini ke depan kelas. Oke, silakan saya berikan waktu. Samping. Baik, seluruh kelompok sudah selesai? Sekarang yang bagian rumus jumlah dan selisih sinus siapa yang akan presentasi? Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, untuk yang tangan kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 ya. Siap-siap siapa perwakilan kelompoknya? Jadi semuanya sebentar kita akan presentasi. Dan bagi yang presentasi, bagi yang ingin bertanya silakan. Yang siapapun dia bisa bertanya silakan. Misalkan yang tidak jelas bisa kita diskusikan sebentar ya. Oke, jadi untuk yang kelompok sinus dipersilakan. Karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili kelompok 2 dalam mempresentasikan materi tentang cos. Jadi terima kasih untuk kelompok yang sudah menampilkan atau memaparkan materinya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan latihan soal tentang rumus jumlah dan selisih, baik itu sinus, kosinus dan juga tangent.